Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyukhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hikmatnya hingga saat ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, yang semoga kita termasuk ke dalam umatnya beliau. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Iwan M.Ag selaku dosen pengampu Prodi Pengantar Filsafat, dan kepada semua teman-teman yang pastinya akan selalu saya banggakan. Izinkan saya selaku moderator dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota dari kami dan juga tujuan dalam presentasi kami ini. Kelompok 3 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama bernama Virgia Suhanda Putri, yang kedua Risalatul Muawanah, dan yang ketiga Reska Ferusiba. Kelompok kami memiliki tujuan untuk mempresentasikan tentang materi idealisme dan realisme. Pengertian idealisme dan realisme. Idealisme. Kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealis berarti: pertama, seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama, serta menghayatinya. Dan yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide. Pikiran atau jiwa dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Realisme. Menurut KBBI, realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Aliran kesenian yang berusaha melakukan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh, artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Realisme Plato. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ajarannya mengenai tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada yang dapat dikenal dengan panca indera. Manusia, pohon, hewan, bunga, dan lain sebagainya itu akan mati dan akan berubah, sedangkan ide pohon, ide manusia, ide bunga, dan ide lainnya tidak akan pernah berubah atau dikatakan abadi. Ide bukanlah sesuatu yang subjektif, tetapi ide adalah sesuatu yang objektif. Ide itu mandiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah-ubah. Bagi Plato, dunia indrawi bukanlah realitas yang sebenarnya. Bagi Plato juga, dunia indrawi hanyalah bayangan atau gambaran yang tidak sempurna dari dunia ide. Dan bagi Plato, dunia ide adalah realitas yang objektif, sedangkan idealisme modern bersifat subjektif. Realisme Aristoteles. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide bisa ada tanpa masalah-masalah, tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus.
Aristoteles menjelaskan bahwa pengertian umum terdapat dan bersama-sama di dalam benda konkret, yang khusus dikaitkan dengan istilah substansi, yaitu benda yang dapat ada tak ada tanpa tergantung pada yang lain, benda bahan dan bentuk. Berikut ini terdapat beberapa pemikiran-pemikiran Aristoteles diantaranya. Yang ke-1 yaitu ajarannya tentang logika. Logika tidak dipakai oleh Aristoteles. Aristoteles memakai istilah analistika. Istilah logika pertama kali muncul pada abad pertama Masehi oleh Cicero, artinya seni berdebat. Kemudian Alexander Aprodisiar, abad ketiga Masehi. Orang pertama yang memakai kata logika, yang artinya ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Dan yang kedua, ajaran tentang silogisme. Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia hanya dapat dimunculkan dengan dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak pada hal-hal yang harus untuk mencapai kesimpulan yang sifatnya umum. Sementara itu, deduksi adalah proses berpikir yang bertolak pada dua kebenaran yang tidak diragukan lagi untuk mencapai kesimpulan sebagai kebenaran yang ketiga. Berpikir deduksi yaitu silogisme yang terdiri dari premis mayor dan premis minor dan kesimpulan. Contohnya, manusia adalah makhluk hidup. Itu contoh premis mayor. Yang kedua, contoh si fulan adalah manusia. Itu contoh premis minor. Dan yang ketiga, contoh kesimpulan, si fulan adalah makhluk hidup. Dan yang ketiga, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Aristoteles mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan praktik, etika dan poetrik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, teknik dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoritis, fisika, matematika, dan metafisika. Yang keempat, ajarannya tentang potensi dan dinamika. Ajarannya tentang potensi dan dinamika. Realitas yang sungguh-sungguh ada bukanlah yang umum dan yang tetap seperti yang dikemukakan Plato, tetapi yang realitas terdapat pada yang khusus dan yang individual. Yang kelima, ajarannya tentang pengenalan. Menurut Aristoteles, terdapat 2 macam pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Dengan pengenalan indrawi, kita hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang bentuk dan benda, bukan materinya, dan hanya mengenal hal-hal konkret. Sementara itu, pengenalan rasional, kita akan dapat memperoleh pengetahuan tentang hakikat dari suatu benda. Dengan pengenalan rasional ini dapat menuju satu-satunya untuk ke ilmu pengetahuan. Yang keenam, ajarannya tentang etika. Aristoteles mempunyai perhatian yang khusus terhadap masalah etika, karena etika bukan diperuntukkan sebagai cita-cita, akan tetapi dipakai sebagai hukum keasusilaan. Menurut pendapatnya, sebagai hukum keasusilaan, tujuan tertinggi hidup manusia adalah kebahagiaan. Dan yang terakhir, ajarannya tentang negara. Menurut Aristoteles, negara akan damai apabila rakyatnya juga damai. Negara yang moderat artinya sistem demokrasi yang berdasarkan undang-undang dasar.